أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para ustadz, para kiai, para sepah bini sepah, bapak, ibu lan adik-adik sedaya ingkang mugi tansah daringan rahmating Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika kita saged pepanggihan malih dangu nggih mboten panggih nggih pun kenang Covid barang nika yo prei nggih estu nikmat Allah Subhanahu wa taala dumateng kita menika kathah sanget menawi kita badhe ngetang nikmat Allah mbok dugiya dinten kiamat kita mboten badhe saged ngetang. Saking kathahé mila Allah paring pangandikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Alhamdulillah ini satu kenikmatan bagi kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muawanah Laksono. Kita ada waktu kira-kira pinten nggih 20 menit nggih, sekitar 20 menit sebelum kita nanti buka bersama. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis nggih. Nyuwun sewu barangkali para sepuh saya matur bukan saya ngajari tetapi kita belajar bersama nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring
sabdo wonten satunggaling hadis, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis luar biasa. Kasebat wonten hadis arba'in nomor gangsal 11. Rasulullah wanti-wanti dumateng kita dengan sabdanya yang mulia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau diam. Meros sedaya, ini yang pertama, kita harus paham. Dikatakan Rasulullah, sing sapa wonge duweni iman marang Gusti Allah lan iman marang hari akhir, ya, ini ada di 3 kata, 3 kalimat yang Rasulullah sampaikan. Siapa mereka? Tentu kita sekalian. Artinya kita memiliki kewajiban 3, yaitu di dalam kehidupan kita agar memperlakukan kepada tetangga kita sebaik-baiknya. Kemudian ketika kita ada tamu, maka itu kita muliakan. Dan ketika kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Monggo kita oncai setunggal-setunggal. Ingkang pertama, Rasulullah dawuh napa? Berbuat baik kepada tetangga. Sing wonten mriki sedaya gadah tangga, enten sing mboten gadah tangga. Nek orang duwe tangga yo mriki. Nggih. Sinten to ingkang dipun sebat tetangga itu? Siapa yang disebut dengan tetangga? Para ulama ada yang mengatakan tetangga itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar kita, sekitar 40 rumah, mau kanan, mau kiri, mau belakang, yang penting 40 rumah. Tapi ada ulama yang mengatakan sing penting itu bisa disebut tetangga, ya kuwi tetangga. Rodo atoh ya iso dadi tetangga. Karena mungkin rumahnya dekat-dekat gitu, jadi dihitung 40 bisa kan. Tapi kemudian karena saking deketnya dempet-dempet nek saniki teng kota niku yuk dadi akeh banget. Ya, itu tetangga. Kalau yang di sini berarti bertetangga, mboten saling bertetangga. Nggih. Termasuk kita punya masjid, itu masjid juga punya tetangga. Siapa yang jadi tetangga masjid di sini? Hampir semuanya jadi tetangga masjid. Punya kewajiban enggak terhadap tetangganya itu? Bukan masjid yang harus berbuat baik pada tetangga, tapi tonggo-tonggone masjid niki mesti podo hadir di masjid lho. Nggih mboten? Rumangsa dari tonggone masjid mboten? Rumangsa nek adzan mangsane salat do teko teng masjid mboten? Nggih.
Itu hak tetangga diantaranya. Ya. Jadi kalaulah kita di dalam bekerja misalnya, mungkin kadang-kadang kita ini saking repotnya kita punya tugas, yuk sampai melelehkan tetangga itu ya orang bener. Nek ono apa-apa akhire yo tonggo. Nggih mboten? Nek mati sing mikul sinten? Atasane teng kantor kan mboten. Ngantos-ngantos Rasulullah paring pangendikan ngeten. Saking-sakingnya ya. Saking-sakinge anggonipun Jibril itu berwasiat pada Rasulullah agar Rasulullah berbuat baik pada tetangga, sampai Rasulullah itu mengira kalau tetangga itu akan mendapatkan warisan, hak waris. Berarti kan cepat banget, nggih mboten? Kadang-kadang ono tembung tetangga rasa saudara. Nggih mboten? Tetangga rasa saudara. Malah ono saudara sing kaya ora rasa saudara. Sekarang itu karena jauhnya ya, karena mungkin tidak pernah bertemu. Kalau tetangga kan tiap hari bisa bertemu. Kalau di tempat saya itu sa-RTW, sa-RW ono grup WA sekarang. Jadi bisa komunikasi tiap hari, ya. Kita itu kepada tetangga tidak boleh meremehkan, ya, tidak boleh meremehkan. Bahkan Rasulullah SAW ini berpesan khususnya kepada ibu-ibu, ya, nek masak niku dakai kuai, ya, berikan kepada tetangganya. Yang terjadi sekarang kan sok kuali aneh Pak, belah duren gitu, durene entek, tonggone diumani napa? Kulite karo ambune. Ini artinya tidak kita memiliki adab terhadap tetangga. Jadi terhadap tetangga itu kita harus saling memberikan, saling memberi hadiah. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis ada disebutkan para sahabat dahulu itu paling suka memberikan makanan untuk orang lain, termasuk untuk tetangga-tetangga. Dan yang diberikan kepada orang lain atau tangga itu, sahabat-sahabat itu selalu memberikan yang terbaik. Kalau sahabat memberikan makanan, niku bukan makanan sisa. Hudu turahan yuk dinehke. Apa meneh sing wis kadaluwarsa. Yang diberikan itu adalah yang dicintainya. Ya, nek dahar duren yo sing dikeke duren. Ora duren sing kira-kira isih magel, ora enak, nyong ora seneng yo ikeke tanggane wae, itu bukan. Tetapi yang betul-betul enak, yang betul-betul itu berkualitas seperti yang dia makan. Ya. Jadi memang kalau hadis Rasulullah itu mengatakan nek masak itu berikan kuahnya sebagian untuk tetangga. Orang juk ming duduhe tok artinya, ya. Dan kuahnya itu di sini yang dimaksud dulu itu adalah memang itu masakan kambing. Orang juk saiki komplah jangan bening iki tanggane kayak duduhe wae, itu bukan begitu. Ya. Termasuk kepada tetangga itu hendaknya memberi senyum dan salam. Oke. Jal petuan tonggone besengut. Oke. Niku yo kaya napa rasane? Petuan jekaprut wajahe. Itu bahkan Rasulullah sangat mementingkan hal seperti itu. Ini perkara akhlak terhadap tetangga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai ini dilupakan. Ya, bahkan suatu ketika ada seorang sahabat Nabi dari golongan Badui Arab pedalaman ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik di dalam Islam? Maka Rasulullah kemudian menjawab,
hendaknya engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan tebarkanlah salam. Napa? Tebarkan salam. Penting karo tanggane assalamualaikum ora tahu. Ya, ora tahu dodok-dodok kadang-kadang malah diundang jenenge. Enten mboten mriki. Ya, nek dodok-dodok ngundang tanggane niku nggih assalamualaikum, adab-adab bertamu harus diterapkan. Kadang-kadang saking akrabe yo ming ngundang-undang senenge niku mboten bareng. Kata Rasulullah, ya, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman, dan tidak akan dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan satu hal supaya kamu bisa saling mencintai? Rasulullah katakan, hendaknya kalian saling menebarkan salam. Oke, ini kita kalian tonggo-tonggo itu assalamualaikum, assalamualaikum. Kaya niku ora. Niki kita itu disuruh menebarkan salam. Jangan sampai seperti yang orang-orang yang di atas itu, ya, semua bentuk salam dari agama-agama selain Islam didadekake dadi siji. Kita nggak usah salam assalamualaikum, itu sudah cukup. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi tambahi meneh luwih apik wabarakatuh. Ya, nek kita sama tetangga saja wis ora gelem salam pedukan, ora tahu mengucapkan salam, kaku. Gitu kan, ming hehe to. Kita sok do salam mboten iki. Anak-anak juga mari kita biasakan ini assalamualaikum, assalamualaikum pada tetangganya, ya. Jadi jangan memandang remeh, jangan memandang sesuatu yang kecil, mengucapkan salam dan bermuka berwajah manis kepada tetangganya. Kayane kok mboten do salam kalih tanggane pancen niki. Nek delok-delok wajah ini nggih biasa-biasa wae, padahal itu tuntunan Rasulullah itu, ucapkanlah salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Jadi ngucapke salam wae ora ming karo sing kenal, karo sing ora kenal. Nek kowe muslim ya ucapkan salam, jangan meneng wae. Ya, lek ngucapkan salam nek kepethuk sing ayu tok walah tambah parah. Nggih ya? Sing ora ayu, sing wis sepuh-sepuh ora disalami. Nggih. Jadi ini penting, jangan sampai apalagi kepada tetangganya, ya, ini kita tidak mengucapkan salam, assalamualaikum. Kita tebarkan salam itu ucapan keselamatan. Kita itu bahkan kalau kita mengganggu tetangga, ya, bahkan kalau kita mengganggu tetangga, mbok yo kita itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam. Oke, ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis begini. Ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulanah sering melakukan sholat di tengah malam. Sering apa? Tahajud. Sering berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan seneng sodakoh. Tetapi lidahnya suka mengganggu, suka menyakiti tetangga. Enten mboten sing ngriki kados niku. Mugi-mugi mboten enten. Salat malami rajin, posone rajin, poso sunah Senin Kemis dilakoni. Ning termasuk infake nggih rajin. Tapi orang ini suka sekali lidahnya itu menyakiti tetangga. Maka kata Rasulullah bagaimana? Tidak ada kebaikan dalam dirinya
dan dia adalah penduduk neraka. Nyuwun sewu. Padahal sholat malam rajin nggih. Padahal puasa sunnah Senin Kemis poso Dawud Ayamul Bid lakoni kabeh rajin. Padahal dia suka infak. Tetapi mung ini tidak bisa menjaga lisan. Lisannya suka mengganggu, menyakiti tetangganya. Tempatnya mana kata Rasulullah? Neraka. Nyuwun sewu. Jadi ngeri gak? Hanya karena apa? Hanya karena lisan. Hanya karena lisan. Kemudian para sahabat juga berkata pada Rasulullah, terdapat wanita lain, dia itu hanya melakukan sholat wardu dan bersodakoh dengan gandum, tapi ia tidak mengganggu tetangganya. Nek wau enten tiang putri ya sholate rajin. Niki nopo kok niki teng niki hadise niku tiang putri rawan sangat soalnya tiang putri niku Pak. Nggih mboten. Istri-istri panjenengan, anak perempuan panjenengan dijaga ini. Salate rajin, salat sunah, salat malam, seneng sedekah, seneng poso sunah, ning ganggu tanggane wae tempate pundi? Neraka. Kosok wangselipun wonten tiang putri sing mung bisa nglakoni salat fardu. Isone ming salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ora iso nglakoni salat bengi. Nggih. Apa salat sunah yang lain. Nek iya dia itu bersedekah, sedekah itu sedekah yang ringan-ringan, mung sedekah gandum. Tapi wanita ini tidak pernah lisannya itu mengganggu tetangganya. Maka kata Rasulullah, tempatnya atau dia adalah penduduk surga. Milih sing pundi? Apakah ini hanya berlaku untuk wanita? Tidak. Ini juga berlaku untuk kita yang laki-laki. Nyuwun sewu. Kadang-kadang juga banyak sing wong lanang koyo okay. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada beberapa hak tetangga yang kita itu harus tahu. Yang pertama tadi apa? Memulai mengucapkan salam kepada tetangganya. Mengucapkan salam kepada tetangga itu adalah sebagian daripada hak tetangga. Yang kedua, menjenguknya apabila dia sakit. Menjenguknya apabila dia sakit. Teng mriki nggih mboten. Nek enten sing gerah ditiliki nggih. Ditiliki tur didongake, ora ditiliki ming tiliki tok ming arep nyumbang. Nek ora nduk dhuwit ora tilik. Nyuwun sewu. Padahal tilik wong loro niku, menjenguk orang sakit itu yang penting apanya? Doanya. Nggih. Mila kedah didongaaken, jangan sampai tidak didoakan. Kadang-kadang sing loro nyong dongake ya, terus dijawab karo sing tilik, "Oh, tak dongake." Pun pamit, yuk kapan le dongake ora ngerti. Ora ndongake. Kemudian kalau tetangga kena musibah, maka hendaknya takziah. Ya, takziah membantu. Jangan hanya kita menjadi penonton, ya. Kemudian kalau tetangga kita mendapatkan nikmat, maka hendaknya kita mengucapkan selamat kepadanya. Tetangga bisa tuku mobil, alhamdulillah melu seneng.
Jangan sampai tetangga tuku mobil malah yo napa keringete ting pentol metu ora terima meri. Ini tidak boleh. Kita harus ikut bersyukur. Sapa mengerti nyong mangsane butuh dadak iso nyilih. Ngaten nggih. Kemudian kalau kita berbuat salah pada tetangga, ya, maka segera minta maaf. Ya, 1 menit lagi ya Mas ya. Cepat sangat ini. Kemudian menjaga pandangan terhadap istri tetangga. Nyuwun sewu, niki penting niki. Napa? Menjaga pandangan terhadap sinten? Istri tetangga. Banyak kasus-kasus terjadi antara tetangga. Karena apa? Karena tidak menjaga pandangan. Ya. Makanya rumput tetangga itu nampak lebih hijau. Karena apa? Dari tidak menjaga pandangan. Nggih. Jadi itu Bapak-bapak, kira-kira ini baru kita membahas satu, yang memuliakan tamu dan berkata yang baik atau diam belum. Ya, kita lanjut tahun depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita sekalian dengan puasa Ramadan tahun ini diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.